menyukai, tapi dia ngebelakang gitu, jadi kayak mundur gitu. Itu sosoknya seperti apa Kang? Pocong sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngajirim, selamat datang di channel kita, Ngajirim Channel. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari narasumber kita yang akan bercerita ya malam ini. Boleh diperkenalkan Pak, saya Arman. Bisa diceritakan nggak kesehariannya atau kan ya sehari-hari seperti apa dan sekarang bekerja atau kan seperti apa aktivitasnya? Sekarang saya servis handphone, fokus di servis handphone, jual beli handphone bekas, servis semua barang elektronik kayak gitulah. Di Ciwidey berarti Ciwidey. ya? Ciwidey, oke. Yang Komsel. Yang Komsel ya teman-teman. Nah hari ini kita akan mendengarkan dari cerita Akang ya Kang, Iya. pengalamannya perihal mistis ya, karena kita channel misteri ya. Kayak gitu, mungkin boleh diceritakan latarnya atau dari kapan mungkin Kang mengalami hal-hal janggal ya menurut akal gitu, seperti apa kira-kira Kang? Ceritakan mungkin. Sebenarnya saya mengalami hal-hal mistis itu sekitar tahun 1999 sampai 2000 lah, 2000 kesini, 2000 sampai 2007-an lah, 2007 ya, lama sih. Dari 99 sampai 2007 ya. 2007 nah. Berarti itu 99 2007 udah lulus SD ya. Kalau anak sekolah udah lulus SD. Berarti pengalamannya banyak berarti dari rentang waktu 8 tahun. Lumayan sih, soalnya bisa dikatakan beruntun sih. Oh, beruntun. Ya. Itu kejadian di mana Kang? Saya waktu masih belum pindah ke Ciwidey sih, masih di Bandung posisinya. Kalau dari Cicahem ke atas daerah Pasir Honje. Daerah Pasir Honje. Ya, Pasir Honje. Itu awalnya seperti apa Kang, kita kronologisnya? Jadi dulu itu kan adik saya kan, saya udah kerja sih saat itu, udah masuk di PT Cerima 9 kalau nggak salah, udah kerja. Adik saya kan senang film-film horor awal mulanya. Jadi film horor mungkin tersugesti atau kenapa lah, saya juga nggak ngerti. Awalnya ada film Jelangkung. Saat itu, nah kita kan beli DVD-nya, nonton bareng-bareng sama keluarga gitu. Nah pas adik saya tuh penasaran gitu dengan jelangkung tersebut, jadi ngajak di jelangkungan lah bahasa dulu mah. Terinspirasi film ya? Dari film. Karena emang adik saya senang banget gitu ke hal-hal mistik gitu, jadi ada gimana gitu. Jadi filmnya juga koleksiannya emang horor semua gitu. Ini waktu itu Akang udah dewasa apa udah bekerja? Udah bekerja. Adik masih sekolah? Masih sekolah. Adik saya yang satu udah SMA, yang satu masih SD. Yang SD yang senang banget misteri. Nah, jadi dia masih SD kelas 6 kalau nggak salah, perempuan. Nah, jadi dia senang banget cerita horor lah gitu, senang. Jadi ngajak gitu di jelangkungan. Sampai kita ngumpulin bahan-bahannya, bato kayak ya mirip-mirip di film lah gitu. Mirip-mirip di film. Kita bikin di jelangkungan kayak gitu, jelangke gitu kan. Pakai kemenyan, pakai apa gitu. Nah, cuman pas dari heheureyan lah bahasa Sundanya mah. Jadi di jelangkungan itu nggak ada efek apa-apa sebenarnya saat itu. Pas melaksanakan ritual jelangkung ini ritual nggak terjadi apa-apa gitu? Nggak ada apa-apa, pokoknya mah dingin lah gitu, nggak terjadi apa-apa. Nah berselang ada sekitar 3 hari 4 harian lah dari situ, saya pas pertama kejadian kan main jelangkung di atas di rumah kan. Saya rumah itu
sama orang tua itu misah gitu, jadi dibagi dua. Saya yang tinggal di sebelahnya gitu, jadi Terpisah bangunannya. terpisah bangunannya, nyatu tapi beda gerbang masuk gitu, beda gerbang. Oh, harus lewat dulu Nah, keluar ke gitu. belakang. Nah, saya waktu main di Lampung itu di atas, di lantai 2 sama adik-adik bertiga. Nah, di situ tempatnya pas mulai janggalnya 4 hari setelah itu gitu. 4 hari mulai kejadian hal-hal yang aneh lah. Awalnya saya mau berangkat kerja pagi-pagi, di rumah itu banyak kucing penuh. Jadi ada banyak ada ratusan mungkin di situ. Sebelumnya nggak melihara kucing? Enggak. Bahkan ada kucing kesana pun belum pernah gitu. Oh, jadi udah beberapa hari dari Main jelangkung Ah. dan tiba-tiba ada banyak kucing. Banyak kucing. Ratusan bahkan. Ada yang di atas, ya pokoknya banyak lah kucing. Suaranya juga berisik. Nah, pas saya kan buru-buru mau berangkat kerja, ya udahlah diabaikan gitu. Mungkin kucing tetangga lah atau apa gitu. Berangkat. Nah, kan langsung lembur. Pulangnya saya jam 9 malam kalau nggak salah. Pulang. Nah, pas pulang kan saya biasalah jalan belakang itu ke gerbang belakang ke ya tempat saya tidur gitu. Karena makan biasa saya kalau misalkan lembur di tempat kerja gitu, jadi pas langsung tidur aja gitu, cuci tangan, cuci kaki, tidur gitu. Nah, pas naik ke atas, adik saya itu udah tidur gitu, karena di kamarnya juga udah mati gitu lampu kamar. Adik yang perempuan ini? Bukan yang Cowok? yang laki-laki, Yang ya, laki-laki. yang STM. Kalau yang perempuan masih sama Sama orang tua. sama orang tua, jadi nggak di situ tinggal. Jadi kita berdua di situ. Masuk, saya udah beres-beres, udah mau tidur. Nah, pertama itu ada ketuk-ketuk pintu, tok gitu. Nah, saya biarin aja gitu. Saya kira adik saya bercanda gitu. Nah, pas udah beberapa kali, hampir 3 kali, tok gitu. Saya penasaran kan, buka pintu, pas lihat, saya kira kan adik saya yang cowok, iseng gitu kan. Pas dilihat pintunya juga udah dikunci, saya gedor-gedor juga udah nggak bangun, lampunya juga kan udah mati, emang udah tidur. Nah, sampai hampir saya dobrak itu pintunya saking saya takutnya gitu. Tapi dia nggak ada respon gitu. Nggak ada respon. Emang udah tidur gitu. Soalnya adik saya itu saat itu masih udah STM, jadi senang kadang pulangnya mabuk lah gitu. Jadi suka iya. jadi Dia nggak bisa respon sekitar mungkin ya. jadi mungkin nggak tahu lah, Yeah. entah pulangnya mabuk atau gimana. Soalnya pas pulang saya nggak lagi nggak ada gitu. Jadi pas udah tidur lah mungkin. Nah, saya masuk lagi ke kamar, tidur lagi. Nah, ada lagi suara ketuk-ketuk. Nah, sampai saya tutupin telinga, pokoknya lamun bahasa Sunda mah dibuntal ku simut lah gitu lah nya. Buntal ku simut sakana gitu. Takut gitu. Saking kusieun gitu. Soalnya saat itu malah kan sifat jeung jiwa pemberaninya masih kurang lah gitu. Jadi masih kena aya jadi lamun aya hal-hal nu karari itu teh ketakutan teh, jadi ketakutan teh bener-bener pokoknya mah masih belum terbiasa ya kan. Ya. Mau lari ke orang tua kan misah gerbang gitu. Jadi sekalipun saya gedor-gedor dari belakang nggak bakalan kebuka, soalnya jauh gitu dari gerbang kamarnya itu. Ya nggak ada pilihan lain saya selain tidur gitu. Nah, tidur, pas beberapa menit kemudian ada lagi ketuk-ketuk terus sampai 5 kali saya biarin gitu. Hampir 5 kali lah tok. Biarin tok lagi sampai 5 kali. Saya penasaran, dibuka keluar nggak ada siapa-siapa. Nah, pas tutup lagi saya kunci gitu, hardeng ditutup lagi. Pas ada suara, awalnya suara tolong. Dan itu dicek lagi apakah tidur aja? Tidur. Bahkan telinga itu ditutupin bantal lah gitu sekuat-kuatnya gitu, tapi masih kedengaran gitu, tolong. Walaupun kita tutup ya, masih kedengar. masih kedengar.
Berarti ini bukan udah nggak wajar ya kita itu. Tolong gitu. Saya kan udah nggak ini, udah nggak apa sih, udah nggak ada harapan misalkan mau minta tolong ke adik, udah nggak ada respon gitu kan, mau lari ke orang tua udah pasti nggak kedengeran soalnya di gerbang gitu. Jadi beda gerbang, satu rumah tapi gerbangnya beda gitu, jadi jauh. Kalau antara kamar ke kamar tuh jauh, nggak bakalan kedengeran ya, nggak ada pilihan lain selain tidur gitu. Saya dipaksain juga, emang nggak bisa tidur gitu karena emang ada suara tolong. Pas saking penasaran saya juga udah antara sadar nggak sadar pas waktu ada tolongannya sampai beberapa kali gitu. Saya keluar, nah pas di situ tolong, nah ada suara lagi, bukain ini. Jadi itu tuh keadaan histeris ya. Tapi suara tolong juga itu lamun bahasa Sunda mengirung lah gitu. Jadi gimana ya, tongong gitu, jadi kayak orang sumbing lah suaranya, kayak orang. Nggak ada tapi nggak kelihatan. Belum kelihatan. Kelihatan. Nah, pas saya udah keluar, saya udah setengah antara sadar dan nggak sadar. Jadi lamun bahasa Sunda mah setengah eling setengah teu lah gitu, karena saking kusieun gitu, saking takut. Nah, pas mulai dari kan di belakang kamar itu ada ini kebun. Nah, dari kebun ada mulai kelihatan gitu putih mendekat. Saya juga udah jadi melongo kumaha mata simeuten lamun bahasa keren, terdiam gitu ya. Itu jadi kumaha kasima lah gitu, kasima melongo kayak gini. Jadi udah kepikiran kumaha lah gitu. Pokoknya pas semakin mendekat gitu, tolong bukain, tapi dia ngebelakang gitu, jadi kayak mundur gitu. Itu sosoknya seperti apa kan? Pocong sih. Pocong. Tapi dia menghadap ke belakang. Jadi menghadap ke belakang, jadi mundur gitu. Maju ngedeketin gitu, tolong bukain. Nah, saya juga antara sadar dan tidak sadar ngedeketin ke sosok itu gitu. Kan udah masuk ke area. Nah, sudah masuk ke area, jadi kan di pagar tapi dia tembus gitu. Ada pagar kan di belakangnya, di belakang itu ada kebun. Nah, di pagar gitu, jadi dia tembus ke pagar itu. Nah, akang itu jadi ngedeketin juga gitu. Jadi dia ngedeketin, saya ngedeketin gitu. Itu seakan-akan tertarik gitu kan? Tertarik, jadi pokoknya mah kayak lamun terhipnotis lah gitu. Jadi sakingku mungkin efek karena mungkin takut yang berlebih bisa jadi gitu. Terus pokoknya mah nggak ada pikiran misalkan untuk lari, nggak ada. Gak bisa mana lari, jadi lamun bahasa eta mah kaliwat sieun gitu. Kaliwat sieun jadi kalah ka urang mendekat gitu. Jadi kalau kita jadi mendekat, tolong bukain. Nah, pas pertama saya udah ya itu antara sadarnya sadar, saya pegang kan dia gini kepalanya, bukain gitu. Nah, saya pegang nggak kepegang si tali si pocongnya itu gitu, jadi plos gitu. Tapi dari suaranya kelihatan nggak apakah cowok apakah cewek di sini? Cowok sih, cuman nggak jelas. Jadi kan apa sih, kayak orang sumbing lah gitu, tolong nyirung ya. Nyirung lah bahasa Sunda, bahasa Inggris sama gitu. Nyirung lah. Dan akang tuh mencoba untuk ya requestnya itu mau dituntaskan gitu ya, mau dibuka gitu, tapi nggak bisa, jadi nggak kena. Nah, pas terus saya harus gimana gitu, kalau bahasa Sunda saya nanya ya abi kudu kumaha gitu, saya itu kan pakai bahasa Sunda, tulung kan itu bukain pamukakeun ieu gitu kan, dia bahasa Sunda. Nah, saya pegang, nggak kepegang, terus saya harus gimana, kudu kumaha lah gitu, kudu kumaha ieu kan ieu geus teu kapegang gitu. Baca we surat Al-Fatihah, dia nyuruhnya baca surat Al-Fatihah 3 kali, terus palak binas 3 kali, tahan napas gitu. Nah, udah baca itu langsung kepegang si tali pocongnya itu langsung bisa dibuka lah, si ikatan tali di atasnya bisa dibuka. Ya udah dibuka, saya kasihkan sama dia kan, ini udah saya bukain gitu.
udah ada itu mah milikmu katanya, buat Si- kamu aja. si tali ini. Ah, dia masih ngebelakang, nggak berani menghadap. Wow. Nggak berani menghadap. Dan setelah dibuka talinya itu dia pergi gitu kan. Belum, cerita dulu. Nah, kalau misalkan kamu butuh sama saya, butuh apa-apa, panggil aja gitu sampai dia ngaku nama gitu. Cuman saya nggak akan bilang namanya siapa gitu. Dia ngasih nama kalau misalkan butuh saya, misalkan kamu lagi kepepet atau apa, panggil saya aja. Itu terserah kamu, itu tali itu mau digunakan untuk hal baik atau hal jelek, saya selalu mendukung. Sabar. Tapi apa ya, menjadi ngasih apa kalau kan kita jangan jangan itu kira-kira kepikiran nggak kan kenapa kok ada sosok ini gitu, memberikan ini, minta tolong gitu. Kira-kira ada kepikiran ke sana kok bisa ini terjadi itu kan? Jadi saya juga nggak ngeh sih saat itu, cuman ya kalau misalkan sekarang di pikiran sekarang ya mungkin efek dari main jelangkung bisa jadi mungkin tertarik saat itu gitu. Apa sih, karena tersugesti gitu, tersugesti dia tertarik, cuman nggak kejadian saat itu gitu. Jadi kejadiannya beberapa hari, ya saya juga wallahu alam sih bisa itunya, cuman dia cerita kan katanya gitu kan di bawah. Jadi bapak saya kan bikin rumahnya itu di daerah itu pertama masih sama tetangga itu masih jauh-jauhan lah. Cuma di bawah itu emang ada tukang sate gitu, ada tukang sate sama tukang ini, katanya dia minta tolong dulu sama dia gitu, cuman malah kabur gitu. Oh, si tukang sate ini kabur. Tuh. Berarti memang mencari orang yang mau nolongin dia ya. Soalnya kan di bawah itu memang kuburan Cikoneng lah, mungkin di orang Bandung ada yang tahu mungkin kuburan Cikoneng itu lumayan luas kuburannya, terus ya bisa dikatakan serem gitu. Memang di bawah itu gitu, di bawah daerah bapak saya gitu. Katanya dia dari sana ke atas ketemu sama tukang sate yang suka keliling, emang suka ada gitu, malah kabur katanya. Jadi langsung ke saya gitu, ceritanya si pocong itu emang cerita sebentar sih, setelah itu langsung pergi. Dan setelah dia kan berbicara, ini untuk kamu, dan kalau kan butuh apapun bisa panggil saya gitu kan. Itu Gitu. sempet gak kan akan sejauh ini panggil dia gitu? Panggil pernah sih, jadi yang bisa dirasakan sebenarnya nggak dipanggil juga, dia selalu hadir sebenarnya, selalu hadir. Jadi karena emang perasaan tadinya saya penakut awalnya, pokoknya paling penakut. Nah, setelah kejadian itu saya jadi pemberani gitu. Jadi pemberani bahkan ke tempat-tempat yang misalkan yang dikatakan orang tempat itu angker, malah saya tengah malam nyari ikan ke sana berani gitu. Kata orang angker, bahkan siang pun orang ke daerah itu nggak ada yang berani, tapi saya tengah malam nyari ikan ke situ. Berani ya. Berani. Jadi efeknya itu memberikan jadi leluasa gitu ya. Adalah, jadi ada satu yang saya rasakan itu ada keberanian gitu. Jadi keberanian saya meningkat lah dari saat itu gitu. Jadi yang pertama saya rasakan itu di saat biasa nyetrum lah. Dulu saya kan suka nyetrum, cuman malam pulang kerja nyetrum gitu. Cuman sebelum itu saya ke daerah-daerah angker saya nggak berani. Ya. Emang nyetrum suka malam gitu, tapi nggak sampai, kadang dibatasi lah sampai jam 10, jam 11 gitu. Itu kan kadang nyampe pagi gitu, jadi berani aja gitu. Apalagi kalau pas libur gitu, malam libur nyetrum gitu. Kata orang di situ angker misalkan, tapi saya malah berani di situ. Terus serasa ada yang nemenin gitu kalau misalkan pas malam-malam lagi sendiri. Tapi di sisi dia nemenin ya kan, jadi kita berani gitu. Itu kadang ganggu nggak ke sehari-hari gitu? Disebut ganggu sih enggak. Jadi ya karena saya belum pernah misalkan sengaja, kan dia kesanggupannya dua apa, hal negatif sama hal positif juga dia sanggup sebenarnya. Kalau misalkan saya mau niat nyantet orang atau apa misalkan,
lewat media dia sebenarnya bisa gitu, dia sanggup gitu. Cuman saya nggak pernah ngelakuin gitu. Jadi cuma batas di bawah-bawah aja gitu. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga, tapi ya emang alhamdulillah sih dari saat itu memang ada sisi baiknya juga gitu. Tadinya saya penakut jadi berani, terus banyak lagi hal-hal memang di luar dugaan, misalkan kayak dulu saya senang, misalkan yang saya senangi pasti saya dapatkan. Misalkan misalkan saya pengen dulu sebelum musim batu ali kemarin, belum, masih jauh-jauh hari lah, jauh-jauh dulu nggak laku batu ali gitu. Cuman ya saya senang aja gitu, misalkan batu ali. Kalau ini mah bahasa dulu mah batu ali Paratika Alwel. Apa ya? Penglaris apa ya? Gitu lah. Macam itu ya. Misalkan saya pengen, misalkan dulu kan combong dulu. Ya. Nah, setiap barang-barang yang misalkan barang-barang mistis yang saya mau pasti datang sendiri. Kalaupun misalkan nggak datang sendiri juga, misalkan ada di tempat mana, jadi gimana ya? Jadi saya berani nyedot lah gitu dulu mah, misalkan narik barang gitu. Dari awalnya dari situ gitu. Jadi punya kemampuan lebih ya. Gitu, jadi narik barang, terus misalkan sampai misalkan ada tempat, katanya di tempat itu angkernya misalkan katanya ada anunya, misalkan ada barang anunya, misalkan saya tarik dapat gitu. Dan itu ke keluarga nggak berpengaruh kan? Enggak sih, enggak ada. Nah setelah kan itu mah kemungkinan ya ada jalannya juga tertarik dari Jalengkung mungkin, karena kan asalnya ke tukang sate, mungkin dia ketarik juga karena Jalengkung. Nah itu kan efek ke akang ya. Dari Jalengkung ini apakah ke keluarga, ke adik lagi kan bertiga, apakah ada itu nggak kan, apa namanya, pengaruh nggak? Ke yang cewek mah nggak ada. Yang cewek mah soalnya kan yang cewek mah paling saya bisa bisa main-main ketika pas kerja libur. Kalau misalkan hari-hari bisa, saya jarang komunikasi lah. Kalau sama yang cowok kan kamarnya deketan. Nah, jadi kalau misalkan kalau saya pulang duluan, dia belum pulang, jadi ketemu tiap hari lah intinya gitu. Kalau yang sama yang adik yang cewek mah jarang ketemu gitu. Nah yang sangat berpengaruh itu ke adik yang cowok. Nah, yang cowok dari saat itu dia sering kesurupan. Dan itu terus berlangsung sampai tahun berapa ya? Sampai saya menikah pertama lah. Sampai saya menikah. Dan itu kan dari fenomena itu ada nggak yang kira-kira ini keterlaluan ini hantunya ini? Ada sih, sampai ada yang dia ngakunya mata sakuriling lah. Kalau mata sakuriling hantu yang masuknya mata sakuriling. Jadi pas adik saya lagi kadang misalkan pas lagi ngobrol-ngobrol gini, tiba-tiba dia langsung kesurupan gitu. Jadi dia ngakunya mata sakuriling sampai minta air kencing bujangan, untuk diminum gitu. Untuk diminum. Parah ya itu. Dan dikasih. Soalnya kan pas kebetulan pas kita lagi bertiga kan ada adik lagi yang satu lagi, cuman beda, jadi anak paman saat itu pas lagi main ke rumah kita kan lagi bercanda-canda, lagi gitar-gitaran. Nah pas adik saya yang itu kesurupan, nah pas adik saya yang dari Cicahem itu datang gitu, yang satu lagi datang pas lagi main lah, lagi bertiga gitu mainnya, kesurupan adik saya pas mata sakuriling itu, dia minta minumnya air kencing gitu. Nah air kencing bujangan kan kebetulan adik saya yang satu lagi gitu, anak paman itu yang orang Cicahem itu dia masih bujangan. Nah pas ya nggak tahu bujangan asli atau enggaknya gitu kan, cuman kan dimasukin ke aqua glass si ininya, suruh kencing. Disuruh kencing. Nah dikasihkan, nah pas dia minum, Ajik periu malain ciki bujangan. Dia tahu ya, tahu, ini mau tapi tetap diminum.
tetap Tetap minum bae lah cenah daripada eueuh gitu kan. Minum. Nah, jadi kalau misalkan emang adik saya pura-pura, ya. nggak mungkin sampai minum air kencing kan. Iya. Jadi emang benar-benar dia kesurupan. 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 Sampai saya juga pas pertama dia jadi setiap kalau misalkan pengennya dia nggak diturutin, misalkan pengen air kencing nggak dikasih, nah dia ngancamnya nyolok mata, mau masuk Mata yang masuknya tuh apa, mata non sekeliling itu ya, berdiri. dia pengen mata. Nah, mata kamu yang saya ambil gitu, bahasa Sunda nama dicok-cok, panon sia gua yang dicok-cok. Namun misalkan nggak ada sesajen lah, air kencing kan, kasih air kencing ya, Marah, dan itu sempat diobatin Kang. adik Ya. nah pas pertama kan si paman itu eh, waktu kesurupan beberapa kali lah, belum tahu gitu. Jadi saya juga pas lihat keluar sendiri udah nggak ada lah, udah dianggap lalu gitu. Nah, pas karena semakin sering gitu, kadang dia jadi pamacan, pamonyet, Oh, bermacam-macam berarti yang masuk. macam-macam yang datang teh kan bobrag lah lamun bahasa eta mah, sampai naik ke atas genting gitu. Pas kalau misalkan pamonyet keluar, kesurupan monyet lah gitu, sampai naik di atas genting gitu, tak curiga kan paman Ya. di hati lu bobrag aya naon gitu kan. Nah, pas suatu saat pas adik saya lagi kesurupan datang saya, nah, mulailah diobati. Di bahasanya dia kan memang saya yang dimarahin, kan saya yang paling gede gitu. Oh iya, kenapa ya? Siapa cenangan nanti nyambatan we juring gitu kan bahasana gitu. Padahal kan disebut nyambat sih enggak sih, cuman ya memang kadang suka iseng-iseng gitu. Kalau misalkan lagi nongkrong tuh jadi makin kecanduan gitu. Kalau nggak kesurupan itu nggak asik gitu. Oh, jadi udah biasa ya. Jadi semakin lama malah jadi kecanduan gitu. Kalau misalkan nggak kesurupan itu nggak asik. Ngeri banget ya kan Nah, pergaulan. lumayan sih, itu lama sih, berjalan berapa tahun lah. Emang sih banyak sih yang dari peristiwa itu sisi baiknya ada, sisi buruk juga ada. Jadi banyak hal yang saya ambil dari peristiwa itu. Tapi sekarang yang si pocong ini masih ikut kan? Udah enggak sekarang, soalnya kan kejadiannya kan saya udah waktu itu kan masih bujangan, bujang aja. Pas saya udah menikah, saya kan pisah sama adik, pisah. Nah, tapi yang saya tarik, yang hasil barang-barang yang hasil tarik, terus barang-barang yang hasil sendiri itu kan saya bawa ke rumah istri lah, karena saya rumah sama mertua. Nah, saya kan kebetulan satu dari ciri masih Balen itu keluar langsung masuk ke pemakaman makam pahlawan, ke TPU Cikutra. Kerjanya maksudnya? Nah, kerjanya saya pindah kerja ke situ. Jadi karena di situ memang kenapa saya misalkan di situ, padahal itu kan saya kerja di kuburan, tapi saya nggak terlalu mempermasalahkan masalah itu gitu, karena memang udah terbiasa lah dengan sehari-hari saya misalkan kesurupan lah yang gitu-gitulah, jadi udah takut jadi ya? udah jadi terbiasa gitu. Itu kerja di kuburan maksudnya di pemakaman umum gitu kan? Ini pemakaman umum. Kan di pahlawan itu kebagi dua, ini makam pahlawan, yang sebelah sininya makam umum gitu. Rumah saya ini bagian di umum. Nah, dari situ udah nggak dibawa lagi itu si pocong? Masih dibawa. Oh, masih dibawa. Nah, cuman karena ada guru saya yang ketahuan sama guru saya, katanya kamu kalau misalkan megang yang hal-hal begini terus, kamu akan semakin jauh dengan Tuhan. Jadi bahasa yang nama musik lah, musik. Satu itu, yang kedua bahasa nanti ya pokoknya mah sejenis eta lah. Jadi kamu malah semakin jauh dari hal agama gitu. Padahal saya kan sekalipun saya ngaku gulung gitu, tapi saya tidak menuhankan itu. Nah, pas saat itu saya kan teman banyak.
Nah, yang misalkan yang seneng hal-hal mistik juga banyak, saya panggil semua, saya panggil, barang saya keluarin semua, dari keris, dari batu ali, terus dari sabuk, terus termasuk tali pocong itu gitu. Saya simpan di atas meja. Silakan kalau kamu mau ngambil, kalau kamu mau silakan ambil, sisanya mau saya kubur. Nah itu terakhir saya mau ya mau udahan lah ke dunia uga-uga lah bahasanya. Nah pas kan teman-teman juga sebenarnya mah pada pengen gitu si barang-barang yang saya miliki itu, karena memang dia udah tahu misalkan bukan sihir, tapi jadi misalkan si ini bisa efeknya gini gitu. Ya. Dia sendiri udah pada tahu semua gitu, karena emang pernah minjem gitu. Karena barang saya misalkan, aduh yang KWW, si anu ini weh batu ali gitu, kasih dapat si cewek nanti gitu. Dan itu ada yang diserahkan, ada yang dibuang gitu kan. Cuma saat itu kan saya tawarkan dulu nih ke beberapa orang, memang ada yang ngambil ini, ada yang ngambil ini. Pas habis lah Ya. keris, terus keris enggak, keris dikubur, keris 3 kalau nggak salah yang saya kubur, tali pocong 1. Nah yang batu-batunya mas semua diambil sama teman-teman. Nah, pas saya kan tinggal sisanya tali pocong sama keris saat itu. Nah saya kubur di belakang rumah, kan belakang rumah kebetulan ada kebun, kubur di situ. Saya udah ikhlas, saya mau membuang hal-hal, semua hal itu, yang berbau jurik lah. Iya. Saya kubur. Nah pas jam sekitar itu kan pas saya tawarin ke teman-teman itu udah asaran lah jam 3 jam 4 lah. Nah pas jam 8 malam ada temen tapi deket rumahnya gitu, jadi tetangga, teman datang ke rumah, Pak tali pocong itu kenapa ini. Nah, kan saya kan dari awal tuh udah bilang ya kan, semua barang yang saya kasih juga saya berikan, ini misalkan ini buat ini, misalkan buat cewek buat apa gitu kan, cuman efeknya bakal gini saya kasih tahu. Nah pas tali pocong itu nggak ada yang berani ngambil gitu, karena saya bilang kan ini pasti datang gitu si pocongnya. Jadi efeknya itu dia bakal datang. Makanya nggak ada yang berani ngambil. Nah pas jam 8 malam ada yang ke rumah, tetangganya kebetulan teman juga gitu, nah, buat saya aja gitu karena memang saya kan kasih tahu juga gitu, misalkan khasiatnya lah gitu, misalkan selama saya membawa ini efeknya gini gitu. Nah pas mungkin dia tertarik gitu, pas datang jam 8 malam, jam 8 malam kunaon tadi itu kan bahasa Sunda kan, kenapa nggak dari tadi udah saya kubur gitu. Pas tadi ya saya harus membongkar lagi masa lalu, jadi teh saya mah udah benar-benar mau ngebuang semua ini, saya mah nggak mau apa berurusan lagi dengan hal-hal demikian, saya gitu. Pas maksa dia teh kan pengen banget, maksa ya tuh bawa baterai ke kebun 3 hari lagi si tali pocong itu dikasih, tapi umat kalau ada terjadi apa-apa jangan nyariin saya gitu. Pas dibawa pulang sama dia, pulang. Nah pas di tengah jam 2 malam saya udah tidur, gedor-gedor ke rumah, kebetulan saya pas menepi mertua, nggak pulang ke rumah, gedor-gedor ke rumah saya dulu. Nah ada, nah pas ada yang bilang, saya juga bilang ya kan, saya bilang mau menepi mertua. Nah pas jam 2 gedor-gedor katanya dari apa sih, dia lagi tidur jadi setengah tidur setengah enggak lah gitu. Dari jendela itu tembus si kepalanya kan, kalau ke saya nggak berani menghadap. Saya juga bahkan belum pernah melihat sosok wajahnya, nggak pernah sampai saat ini nggak pernah. Tapi dia wajahnya justru jadi setengah nongol gitu dari jendela gitu. Padahal tembus itu ke jendela, padahal jendela tertutup, jadi nongol lok gitu, lok gitu, lock-lockan keluar masuk gitu.
sambil ketawa ketiwi gitu. Makanya jam 2 malam itu saya dibangunin sampai nangis-nangis. Gitu. Kan saya bilang, kan udah saya bilang dari awal efeknya bakal gitu. Nah, cuman yang anehnya kenapa ke saya nggak pernah nunjukin muka, tapi ke dia malah mukanya yang jadi nongol dari jendela, nongol. Kayak sengaja nakut-nakutin kan. Pas dia buka matanya itu lagi gitu, pas dia menjamah justru pas mata terpejam kelihatan. Maksudnya ketika kita nggak fokus gitu ya, nggak balier gitu, ada gitu. Jadi terus aja sampai kan dia nggak tidur lah, nggak bisa tidur, udah terus kadang dari udah beres dari jendela, dari pintu katanya nembus gitu, cuman sepotong, nggak seluruh gitu. Lok-lokan gitu. Nah udah gitu jam 2 dia gedor-gedor. Nah pas saya mah nggak tanggung jawab, saya mah udah nggak mau lagi berurusan dengan hal ini, soalnya saya mau niatnya juga mau dibuang gitu. Nah kan udah dari awal juga kan yang lain juga nggak ada yang berani ngambil. Kenapa kamu misalkan tiba-tiba maksa saya suruh digali lagi? Udah saya kubur, saya mah udah mengubur masa lalu saya mah udah mau melupakan hidupnya. Saya dikasih tahu konsekuensinya seperti itu, bakalan kita. Mas dia tuh nangis, balikin lagi itu sampai nangis sampai sujud-sujud di kaki saya. Udahlah jangan gini, kayak tidak saking takut sampai gemeteran sih. Pokoknya mah nangis sejadi-jadinya gitu sampai orang tua saya juga bangun. Udah ambil we karena gandeng lah gitu dah, gandengnya orang ngecerik gitu. Ini lah saya tuh ambil pusing gitu, ambil we udah yakin diambil ku saya mau mana naon gitu saking main tadi karena apa yang dikasih. kan karena beda lah antara misalkan dianya yang mau ke saya sama dikasihkan ke orang, mungkin dia nggak mau gitu. Nah saat itu saya tuh nggak sadar karena ngantuknya disimpan di atas naon lah si nama nanti palang dada gitu, naon sih di atas pintu nih kayak ventilasi. Nah disimpan di situ, besok mau dikumpul lagi gitu. Dan saya udah ngantuk jam 2, dia pulang juga kayaknya mau diantarkan gitu. Sok lah cerita mau nanon malam dikasih air dulu ya, supaya tenang gitu, dikasih air diminumkan, pulang gue. Nah itu disimpan di situ. Nah pas saya kan ada masalah dari saya pindah ke Ciwidey. Nah, pindah ke Ciwidey teh nggak lupa itu. Nggak ke bawah. Nggak ke bawah. Jadi masih disimpan di situ Sampai sekarang. Allah malam, soalnya saya sempat sakit kata saya kan udah berobat. Katanya ada suatu barang, jadi ada suatu barang yang belum kesempurnaan. Saya ingat ini mungkin soalnya yang lain mah udah diberesin, udah dikubur, itu kan saya lupa. Jadi pas itu disimpan di besoknya lupa, sampai saya pindah ke sini masih di situ mungkin gitu. Nah pas saya mau diambil ke Bandung, rumahnya udah dibongkar, udah direnovasi, nggak ada. Nah jadi saya kehilangan jejak lah, intinya kehilangan jejak apa sih, jejak barangnya gitu. Sampai saya sakit, saya diobati, dibawa ke Tasik. Nah, istilahnya lah lamun bahasa yang mah disampurnakeun gitu si anu. Karena soalnya kan memang menurut apa sih yang emang sih orang tua saya juga sih yang di Tasik yang ngobatin. Menurut orang tua saya yang di Tasik katanya ada hal yang tidak tersempurnakan dan dia juga mau disempurnakan gitu. Nah kan kebetulan dia bisa lah gitu sempurnakan. Kalau pengennya masih barangnya ketemu gitu, supaya bisa kita kuburkan sedemikian lah sebagaimana mestinya gitu. Tuntas ya. Tuntas, cuman nggak ada gitu. Barangnya kan karena rumahnya udah direntah. Nah jadi kehilangan jejak ya sampai saya sakit. Tapi udah bisa diobatin kan waktu ketemu gitu. Udah, jadi lamun bahasa ieu malah ditodong lah gitu kan, tanpa ada barangnya juga. Jadi didoain gitu si orang anu ada gitu. Kita pertama sampai mungkin tamatnya eta gitu. Jadi
pas saya sampai sakit Iya. sampai sakit terakhir. Soalnya karena memang sampai saat ini nggak tahu keberadaannya di mana gitu karena rumahnya udah direnovasi. Karena saya Itu teman-teman barusan cerita dari Akang ya Kang, makasih banyak juga banyak pengalaman dari ya pengalaman hidup Akang ya Kang di dunia mistis gitu. buka lah. Menarik sekali gitu ya dari kita lihatnya dari berbagai sudut pandang ya Kang. Ini untuk apa ya sharing ya. Sharing lah. Jadi sebisa mungkin lah ya mudah-mudahan misalkan belum pernah mengalami terus kayak rasa penasaran sebisa mungkin diimbangi gitu. Gimana? Nah, buat teman-teman nih kira-kira ada yang mau sharing juga sama kita bisa ditulis di kolom komentar ataupun kirim email ke Ngejirim Channel. Ditunggu teman-teman. Dan untuk Kang makasih banyak ya malam ini udah nemenin kita ngisi konten baru kita podcast Ngejirim Channel. Ya gitu Kang, makasih banyak ya. Sama-sama.